Halo semua, kembali lagi di praktikum Sistem Informasi Geografis. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan buffering dan pemodelan rasio. Nah, terlebih dahulu aku akan menjelaskan secara singkat apa itu buffer. Jadi buffer merupakan konsepsi fungsi atau fasilitas yang digunakan dalam pekerjaan analisis yang berkaitan dengan regulasi lingkungan. Buffer merupakan bentuk lain dari teknik analisis yang mengidentifikasikan hubungan antara suatu titik dengan area sekitarnya. Pembuatan buffer ini akan terbentuk sesuai area yang melingkupi atau melindungi suatu objek spasial. Oke, di sini buffer dibagi menjadi 3, yaitu ada yang titik, area, dan garis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat buffernya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pastinya melakukan pengeditan data atau menginput data yang mau kita pakai. Kita klik icon add data, kemudian kita tinggal pilih data yang mau kita pakai. Nah, di sini terlebih dahulu aku akan membuat buffering garis ya, yang dimana pengaruh sungai terhadap pemukiman. Jadi kita akan menginput data sungai dan tentunya itu data permukiman. Oke, jika sudah, kita terlebih dahulu menyesuaikan warna simbologinya. Nah, di sini administrasi ini kita buat warnanya itu olive. Untuk permukiman kita buat warnanya itu LT orange. Dan untuk sungai seperti biasanya itu warna biru. Untuk melakukan buffer, kita bisa menggunakan analisis jarak dari suatu objek. Kita pakai sungai untuk melakukan analisisnya. Nah, di sini kita bisa men-search buffer bagian search atau bisa langsung mengklik georeferencing, kemudian kita tinggal pilih buffer. Nah, pada bagian input feature-nya ini kita masukkan sungai karena kita akan mau mengetahui jarak rasio sungai ini terhadap pemukiman itu bagaimana gitu. Jadi untuk input feature-nya itu sungai, dan untuk linear unitnya ini kita akan membuat 3 rasio jarak, yaitu jarak sangat jauh yaitu 50 meter, dekat 30 meter, dan paling dekat 15 meter. Oke, jadi kita akan membuat linear unitnya ini masing-masing itu ya, satu persatu, 50, 30, dan 15. Untuk satuannya itu kita buat meter. Nah, ini kita pastikan lagi ya teman-teman, bahwa pada bagian input feature-nya ini kita nggak salah menginput. Kita harus pastikan bahwa yang kita input itu merupakan data sungai yang awal, yang belum di buffer. Oke, jika sudah selesai kita lakukan. Oke, setelah selesai kita akan membuat atau menyesuaikan warna tiap rasionya. Dimana di sini rasio 15 berwarna merah. Outline-nya itu semuanya itu 0,2 ya. Kemudian untuk yang 30, rasio 30 yang berjarak sedang atau
dekat, rasionya itu berwarna kuning. Dan untuk yang paling jauh warna hijau. Oke, sini bisa kita lihat nih. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengklipan, yang dimana fungsi klip ini kita lakukan untuk menentukan biar daerah yang kita bisa tahu gitu, daerah yang terdampak itu yang mana saja sih, wilayah permukimannya itu mana aja sih. Jadi kita bisa melakukan pengklipan dengan men-search klip di sini, atau bisa juga langsung pada bagian georeferencing kita tinggal klik klip. Nah, pada bagian input picture-nya nih kita masukkan data rasionya nih yang kita buat tadi tuh, yang 50, 30 dan 15 satu persatu ya. Dan untuk bagian nih clip picture-nya ini kita pakai permukiman, karena kan kita mau melihat dampak sungai ini terhadap permukiman gitu. Jadi kita pakai permukiman. Oke, untuk satuannya kita buat meter. Oke, tinggal kita oke kan. Kita lakukan satu persatu. Untuk rasio 50 sangat jauh, 30 sedang, dan untuk 15 sangat dekat. Kita lakukan satu persatu. Oke, jika sudah selesai semua kita klip, kita bisa meng-unchecklist dulu ya yang tadi tuh. Dan di sini kita sesuaikan lagi ya simbologi untuk yang kita klip, karena ini warnanya jadi sama semua gitu, jadi berubah. Kita sesuaikan lagi warnanya sesuai dengan rasionya. Untuk yang paling jauh itu atau 50 warnanya hijau. Untuk yang 30 warnanya itu kuning. Dan untuk yang paling dekat atau 15 warnanya itu merah, karena semakin dekat semakin beresiko atau bahaya gitu. Oke, ini udah selesai, kita bisa lihat nih di sini.
kita bisa melihat nih wilayah yang dilalui oleh sungai ini, wilayah permukiman mana saja sih yang beresiko terhadap keberadaan sungai ini. Misalnya kalau sungainya ini lagi hujan gitu, kita bisa tahu nih daerah mana saja yang beresiko terjadi banjir gitu, wilayah permukiman mana, dan ini bisa kita jadikan sebagai salah satu acuan kita untuk mendirikan permukiman. Jadi kita bisa tahu permukiman atau tempat jarak radius berapa sih yang sesuai untuk digunakan sebagai wilayah permukiman. Mungkin kita akan membuat satu lagi ya, membuat buffering titik. Jadi ini karena udah selesai, untuk buffering garisnya kita akan membuat buffering titik. Nah, untuk biar nggak terlalu rame nih pada bagian layers-nya, mungkin kita bisa remove dulu untuk data-data yang udah nggak dipakai lagi gitu. Oke, di sini aku akan membuat atau memakai satu, yaitu data rumah sakit ya, di layanan kesehatan ini. Kita add. Nah, di sini udah ada nih. Selanjutnya kita akan membuat atau menyesuaikan dulu nih simbologinya. Layanan kesehatan itu kita sesuaikan aja, dia kayak PMI. Oke, nih. Nah, sekarang untuk membuat bufferingnya kita bisa search di sini, kita buat multiple buffering. Nah, kita klik ini multiple ring buffer. Nah, pada bagian input feature-nya ini kita pakai layanan kesehatan, dan untuk outputnya sesuaikan. Untuk distance-nya ini kita akan membuat 3, yaitu jaraknya mungkin 1000, 2000, dan 3000. Kita masukkan satu-satu. Oke, kalau sudah, ini buffer unitnya ini kita sesuaikan yaitu meter. Kita tinggal oke kan aja. Kita tunggu sampai proses multiple ring buffernya ini selesai. Nah, ini udah selesai nih. Nah, kita bisa melihat jangkauannya itu gimana. Oke, ini udah selesai ya, untuk multiple buffernya ini kita buat udah selesai nih. Jadi kita bisa tahu nih jangkauan dari layanan masyarakat yang ada di Kabupaten Deli Serdang itu gimana sih, atau sampai mana gitu. Dan kalau kita lihat dari data ini, kita bisa tahu ya bahwa ternyata layanan masyarakat yang berada di Kabupaten Deli Serdang ini lumayan sedikit atau belum terlalu banyak gitu. Dan hanya berfokus pada di sini. Ini kecamatan Lubuk yang berada di sini ini kecamatan Lubuk Pakam. Jadi pada kecamatan ini mungkin banyak layanan masyarakat, layanan kesehatannya itu.
Oke, mungkin sampai sini dulu untuk tutorial praktikum buffering dan pemodelan zonasi. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.